welcome back with my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe akunnya aku, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan tiap episode dari cerbung-cerbung karya aku. Happy reading guys, selamat membaca. Dadah. Bab 76 Hitung-hitungan. Mas Riza tampak berkedip beberapa kali saat mendengar permintaanku untuk diantarkan ke rumah mantan ibu mertuaku tinggal. Namun tanpa membantah, Mas Riza langsung menuruti keinginanku. Kami bersama-sama keluar dari warung menuju mobil miliknya, berkendara dengan kecepatan sedang menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, dadaku berdebar-debar, memikirkan kalimat apa yang akan ku keluarkan untuk membuat mantan mertuaku dan keluarganya jerah. Aku sungguh takut jika sampai emosi membuatku lupa diri dan menyakiti mereka dengan ucapanku. Bagaimanapun mereka adalah keluarganya Mas Jazirah, ayah dari anak-anakku. Tadi Vina cerita sama saya, Mas, kalau Bu Sunarni datang ke warung bersama teman-temannya, mereka makan di sana tapi tidak mau membayar. Namun yang membuat saya merasa perlu untuk menemuinya, bukan karena masalah dia makan tidak bayar, Mas. Tapi Bu Sunarni bilang ke teman-temannya, jika sebagian warung bubur adalah miliknya, jadi mereka bebas jika harus bolak-balik makan di sana, tanpa harus membayar sekalipun. Tuturku menjelaskan maksud permintaanku ingin diantar ke rumah orang tuanya Mas Jazirah. Aku tahu jika sebenarnya Mas Riza penasaran dengan tujuanku ingin menemui Bu Sunarni. Namun mungkin dia berusaha untuk menungguku, yang terlebih dahulu memberitahukan kepadanya. Serius, Mbak? Wah, sudah enggak waras rupanya. Dia, selak Rima menanggapi info yang kuberikan. Iya, Rim, ini sudah yang kedua kali dia bertindak seenaknya. Kemarin Bu Sunarni juga mengirim preman ke warung Mbak untuk meminta pembagian jatah dari pendapatan warung. Mereka bilang jika keluarga Mas Jazirah berhak mendapatkannya, karena ini harta bersama. Astaga, makin tua bukannya makin mendekatkan diri sama Allah, malah semakin menjadi-jadi saja kelakuannya. Ayolah, Mbak, Rima bantuin kasih paham ke mereka, biar tahu rasa sekalian. Rim, jangan pakai emosi, jaga bicaramu nanti di sana, tegur Mas Riza, karena melihat adik perempuannya terbakar emosi. Apalah Mas Riza, nih, orang kayak mereka sih enggak bisa dibaiki. Tuh buktinya, lihat Mbak Gia, selama ini selalu bersikap baik sama mereka, malah pada ngelunjak kan? Iya, tapi kan enggak perlu pakai ribut-ribut, nanti malu dilihat banyak orang. Ih, Mas Riza, enggak asik, gerutu Rima, membuatku tersenyum. Kasihan dia, selalu kena skakmat dari kakaknya. Kami sudah sampai di depan halaman rumah keluarga Bu Sunarni. Dari dalam mobil aku dapat melihat jika mereka sedang berkumpul di teras rumah. Aku juga melihat Mas Jazirah di sana, sedang duduk berdampingan dengan seorang wanita yang ku ketahui bukanlah keluarga mereka. Siapa sebenarnya wanita itu? Aku segera turun dari mobil, meminta Mas Riza dan Rima untuk tetap menungguku di dalam mobil. Aku tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah ini, karena bagaimanapun, aku dan Mas Riza belum resmi menikah. Assalamualaikum, salamku saat memasuki teras rumah Bu Sunarni. Mereka semua terkejut melihat kedatanganku, terutama Mas Jazirah. Dirinya langsung berdiri dan menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat gugup sekali. Ada janda zolim datang. Nih, mau ngapain kamu ke sini? Masih punya muka kamu buat datang ke sini? Gi,
ucap Janirah menyambut kedatanganku. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang menjawab salamku tadi. Yan, jangan keterlaluan kamu, tegur Mas Jazirah kepada adik perempuannya. Gi, ada apa kamu kesini? Kok tiba-tiba sekali? Anak-anak sehat, kan? Tanya Mas Jazirah. Sangat terlihat jika dirinya sedang mencoba bersikap biasa saja. Maaf, Mas, kebetulan sekali kamu ada di sini. Saya ingin meluruskan masalah yang dibuat oleh ibunya Mas Jazirah. Kataku lugas. Masalah apa? Gi, masalah yang kemarin saya bicarakan sama Mas melalui telepon. Saya ingin Mas Jazirah mengatakan sama keluarga Mas, kalau warung bubur yang saya miliki itu sepenuhnya milik saya. Tidak ada harta Mas sedikit pun di sana, ucapku tegas, mengendarkan pandangan ke arah mereka semua. Aku ingin mereka tahu, jika aku tidak bisa dipermainkan terus oleh mereka. Enak aja kamu, Gi, jangan kamu pikir kami tidak tahu. Jika uang yang kamu jadikan modal usaha itu adalah uangnya Jazirah, kamu jangan serakah, Gi. Mentang-mentang kamu sudah sukses, lupa kamu sama mantan suamimu, tutur Bu Sunarni, memancing emosiku. Aku beristighfar dalam hati, meminta perlindungan dari Allah, agar tidak terpancing oleh perkataan yang mantan mertuaku sampaikan. Uang Mas Jazirah mana yang ibu maksud? Apa ibu tahu? Selama saya menikah dengan Mas Jazirah, jangankan untuk membuat usaha, untuk makan sehari-hari saja kami harus menghemat. Mas maafkan saya jika akhirnya harus mengatakan ini. Sekarang tolong, bilang yang sebenarnya sama keluargamu. Jangan pernah usik kehidupan saya dan anak-anak saya lagi. Sombong sekali. Selama ini kamu makan dari uang siapa? Gi, kalau bukan dari uangnya Jazirah yang kamu bilang pas-pasan itu, tidak menghargai jerih payah suami kamu. Gi, pantas Jazirah meninggalkanmu dan anak-anakmu itu. Cih, ucapan ibunya Mas Jazirah benar-benar membuatku hilang kesabaran. Sudah ya, Bu, saya tidak ingin berlaku tidak sopan sama ibu. Tapi ini peringatan terakhir untuk ibu dan keluarga. Jangan pernah usik keluarga saya, jangan pernah lagi mengaku-ngaku jika warung saya adalah milik kalian. Jika kalian ingin makan di sana, silahkan bayar. Bukankah ibu katanya orang kaya? Masa hanya membayar bubur dan mentraktir teman-teman ibu saja ibu tidak mampu? Kurang ajar kamu, Gi. Berani kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Jazirah, kenapa kamu diam saja melihat ibumu diperlakukan kayak gini? Kamu kan tahu, kalau ibu hanya ingin supaya kamu mendapatkan hakmu dari harta kalian. Tidak ada harta bersama di warungku, Bu. Semua milikku. Aku membangunnya dengan modal hasil keringatku sendiri. Jadi stop bertindak tidak tahu malu. Dia benar yang ibuku katakan. Selama kita menikahkan, aku yang menafkahi kalian, membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhanmu dan anak-anak. Kenapa sekarang tidak kamu balas semua pemberianku dengan memberikan sebagian asetmu kepada kami? Bagai terkena petir di siang bolong, aku sungguh terkejut dengan yang mantan suamiku katakan. Mengapa dirinya bisa berbicara seperti ini? Kamu enggak salah bicara, Mas. Kamu enggak malu dengan yang kamu katakan barusan? Hah? Kamu meminta saya membalas semua uang nafkah yang sudah kamu berikan untuk saya dan anak-anak, padahal kamu tahu jika saat itu kami adalah istri dan anak kandungmu sendiri, begitu? Ya, kenapa tidak? Adil dong, selama kita menikah kamu tidak bekerja. Sekarang kamu sudah memiliki banyak uang, jadi bisa dong kamu kembalikan semua biaya yang sudah saya berikan untuk kalian. Tutur Mas Jazirah tidak tahu malu. Aku benar-benar bersyukur, karena tidak mengindahkan permintaannya untuk kembali rujuk dengannya saat itu. Oh, jadi kamu menganggap semua nafkah yang kamu berikan
selama pernikahan kita adalah hutang yang harus saya bayar setelah saya memiliki uang. Begitu maksudmu, Mas? Aku rasa yang kukatakan sudah cukup jelas. Baik, kalau itu yang kamu inginkan, saya akan kembalikan semua uang nafkah yang kamu berikan selama kita menikah. Karena kamu menganggapnya sebagai hutang, aku sengaja menjeda kalimatku, ingin melihat seperti apa respon mereka. Sesuai perkiraanku, mereka semua tersenyum menjijikan, mungkin sedang membayangkan berapa banyak rupiah yang akan mereka dapatkan dari hasil bayar hutang yang kuberikan nanti. Baguslah kalau kamu sadar. Sekarang cepat kamu bayar semua uang nafkah yang Jazirah berikan untukmu dan anak-anakmu selama 7 tahun ini. Jika setiap bulan Jazirah memberikan uang nafkah sebesar 3 juta rupiah, berarti dalam setahun Jazirah memberikanmu uang sebanyak 36 juta, kemudian dikalikan selama 7 tahun. Jadi total yang harus kamu kembalikan kepada kami adalah sebesar 252 juta rupiah. Kamu bisa bayar cash ataupun transfer ke rekening Jazirah paling lama besok siang, tutur Bu Sunarni dengan senyuman licik, sungguh membuatku gerah. Hahaha, matang sekali hitunganmu, Bu. Tapi maaf sebelumnya, uang nafkah yang Mas Jazirah berikan kepada saya setiap bulan hanyalah sebesar 1.400.000 rupiah. Jauh sekali dari angka 3 juta yang Ibu katakan tadi. Selaku mengoreksi, lucu sekali. Selama ini Mas Jazirah hanya memberikanku uang sebesar 350.000 rupiah setiap pekannya. Jadi entah dari mana mantan ibu mertuaku itu bisa mengatakan jika uang nafkah yang anaknya berikan itu sebesar 3 juta rupiah. Tetapi Jazirah bilang ke ibu 3 juta. Oh, iya kan, Jaz? Tanya Bu Sunarni kepada anak tercintanya itu. Aku melihat Mas Jazirah terkejut. Kini aku tahu, jika Mas Jazirah sudah membuat cerita bohong kepada keluarganya. Jadi kamu membuat cerita bohong, Mas. Membanggakan dirimu untuk memerasku. Tekanku tepat di kedua matanya. Ya sudah. Kamu bayar yang 1.400.000 itu. Tinggal kalikan selama 7 tahun, sahutnya, mencoba menutupi kegugupannya. Tapi kita menikah tidak sampai genap 7 tahun, Mas. Ulurku lagi. Sudahlah. Bayarkan saja sampai kemarin kita bercerai. Berapa lama? Sementara sebelum kita bercerai, kamu sudah beberapa bulan tidak menafkahiku dan anak-anak. Kalau begitu bayar selama 6 tahun pernikahan kita, itu sudah kukorting banyak. Cepat kamu bayar dan tinggalkan rumah ini. Kamu sudah membuat kami malu dengan keributan seperti ini, katanya acuh. Matanya tidak berani melihatku. Dasar pecundang. Baiklah, saya akan membayarkan semuanya hari ini juga. Tapi dengan satu syarat, Mas, kamu mesti memenuhinya jika kamu menginginkan saya mengganti rugi. Uang yang sudah kamu keluarkan selama 6 tahun pernikahan kita. Ucapku cepat, enggan berlama-lama di rumah yang isinya bukan manusia ini. Apa syaratnya? Cepatlah. Saya akan mengganti rugi semua uang yang kamu berikan selama pernikahan kita. Tapi dengan syarat, kamu kembalikan semua pelayanan yang sudah saya berikan kepadamu selama kita menikah. Termasuk kembalikan keperawanan saya, yang kamu ambil di malam pertama pernikahan kita. Tekanku di setiap kata yang kuucapkan. Kulihat mata Mas Jazirah membulat sempurna. Mendengar syarat yang kuberikan kepadanya. Biar tahu rasa kamu, Mas. Kamu pikir hidup ini gratis, enak saja. Kalau mau bermain hitung-hitungan, akan kuladeni dengan senang hati.